Halo semuanya, kali ini kita akan membahas bagaimana fungsi produksi dalam mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Dalam dunia produksi, perusahaan harus memahami bagaimana input seperti tenaga kerja, modal, teknologi diubah menjadi output yang optimal. Mari kita mulai. Sebagai sebuah pengantar, kita akan bergerak dari pengertiannya terlebih dahulu. Nah, fungsi produksi adalah jumlah output yang dihasilkan dari berbagai kombinasi input. Jadi output itu dari input tambah input, ada input lagi, ada input. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana untuk rumusnya? Nah, output ini kita definisikan sebagai Q. Jadi Q itu adalah jumlah barang dan jasa atau output. Di sini inputnya kita terjemahkan dengan berbagai hal ya. Jadi misalnya ada L, labor, tenaga kerja, modal, tanah, ada W juga. Kemudian kita akan fokus pada kali ini adalah fungsi produksinya, yaitu labor atau tenaga kerja. Jadi kalau untuk kali ini rumusnya adalah Q sama dengan dari fungsinya adalah labor, jadi tenaga kerja. Kita akan fokus di situ. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ada produk marginal dari tenaga kerja, ada average product ya. Jadi ada MPL, kita sepakat di sini. Ada juga APL. Nah, marginal product sebenarnya itu merupakan tambahan produk total sebagai akibat adanya setiap tambahan satu unit kerja. Jadi kan setiap satu unit kerja kita fokusnya di labor ya. Kemudian produk rata-rata dari tenaga kerja adalah produk total dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Jadi TP per L. Nah, kita balik lagi ke produk marginal. Sebenarnya itu merupakan turunan pertama dari fungsi total product. Jadi total product sama dengan F aksen dari input yang L itu. Kita akan bahas selanjutnya terkait dengan hubungan antara total product dengan marginal product, total product dengan average product, antara marginal product dengan average product. Di sini ada yang namanya 3 tahap penting dalam produksi. Nah, 3 tahap penting dalam produksi ini menggambarkan berbagai kegiatan. Jadi hubungan tadi ya, tenaga kerja L, total production, total product, TP, average product, marginal product. Jadi di sini kita coba untuk menggunakan faktor produksi lain itu kita umpamakan dengan konstanta 1 ya, jadi tetap ya. Nah, di sini secara ringkas dimulai dari titik 0. Jadi hingga produk rata-rata mencapai maksimum untuk tahap pertama ya. Kita bahas di tahap pertama. Produktivitas per tenaga kerja akan meningkat. Nah, dan total produksi TP naik dengan cepat. Jadi TP-nya akan naik dengan cepat sampai dengan 8 ini ya. Nah, untuk di tahap kedua sekarang penjelasannya, setelah AP mencapai maksimum atau average product mencapai maksimum, tetapi sebelum produk marginal menjadi 0, total produksi masih akan meningkat, tetapi dengan kecepatan yang semakin melemah. Jadi saya ulangi, total produksi meningkat, tetapi dengan kecepatan yang semakin melemah. Artinya ketika MP sama dengan 0, TP akan mencapai maksimumnya. Jadi TP dia akan mencapai maksimumnya, titik maksimum. Nah, di tahap ketiga, setelah MP menjadi negatif, sekarang tambahan tenaga kerja, jadi setiap tambahan input. Jadi kalau sekarang kan
bahas inputnya tenaga kerja. Nah, setiap tambahan input setiap tambahan input itu justru akan mengurangi totalnya tenaga kerjanya. Jadi dia negatif, kemudian total produk itu akan menjadi berkurang. Ini adalah titik di mana perusahaan sebaiknya tidak lagi menambah input. Jadi tidak lagi menambah input. Kalau kita lihat dalam kurvanya, sini akan terlihat bahwa dalam ekonomi seringkali menghasilkan lebih dari satu jenis produk dengan input yang sama. Nah, kurva transformasi produksi ini menunjukkan kombinasi output yang dapat diproduksi dengan sumber daya tertentu. Secara ekonomi, kurva berbentuk cekung terhadap titik asalnya nih. Dia akan berbentuk cekung. Sehingga artinya apa? Semakin banyak satu produk diproduksi, jadi satu produk diproduksi, maka semakin sedikit produk lain yang dapat dihasilkan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan tahapan dalam kegiatan berproduksi ya, ini tadi tahapnya, ada tahap 1, nah ini makin naik, tahap 2 ketika dia sudah meningkat, tahap 3 dia malah makin turun ketika MP menjadi minus. Jadi tambahan MP0 adalah titik di total produksi itu semakin meningkat atau maksimumnya. Ketika ditambahkan lagi inputnya, marginal produk menjadi minus dan total produk juga menjadi turun. Saya ulangi, di tahap 1 dimulai dari titik 0 sampai dengan AP maksimum. Jadi AP-nya sama dengan MP. Kalau kita balik di AP sama dengan MP. Nah, di titik ini AP sama dengan MP. Kemudian AP meningkat sampai dengan titik puncak, produktivitas per tenaga kerja akan meningkat nih. Setiap tenaga kerja dia memiliki produktivitas yang tinggi. TP akan naik dengan kecepatan tinggi, nilai MP masih positif dan TP masih rendah. Kemudian di tahap kedua dimulai setelah AP maksimum, yaitu AP sama dengan MP sama dengan MP sama dengan 0. Jadi MP sama dengan 0. Jadi tadi ketemu AP dengan sampai AP dengan MP akan bertemu. Kemudian MP-nya akan 0, dia akan turun. Tapi TP akan semakin naik totalnya. Di TP maksimum. Nah, tahap ketiga dimulai setelah MP0, AP menurun. Kecepatan TP semakin berkurang, nilai MP negatif, input yang ditambah justru membuat total produk semakin berkurang. Jadi tahap 1 menunjukkan tenaga kerja masih sedikit. Jadi kalau ditambah labornya, ditambah tenaga kerjanya, total produk dan rata-ratanya akan meningkat ya. Nah, ini total produksi, total rata-rata dan produk marginalnya. Nah, tahap kedua, produksi total terus meningkat sampai dengan produksi maksimum, sedang rata-rata produksi menurun dan produksi marginal menurun sampai dengan titik 0. Di tahap ketiga justru akan berlaku sebaliknya. Ketika menambahkan tenaga kerja, menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Kita akan bahas terkait dengan contoh setelah ini. Jadi di sini ada fungsi produksi, ada jangka pendek mempunyai beberapa bentuk, ada kuadrat, pangkat 3, dan fungsi pangkat. Dari ketiga fungsi produksi ini yang paling ideal adalah fungsi pangkat 3 atau cubic function. Ini dimulai dengan hasil marginal yang semakin meningkat, kemudian diikuti hasil marginal yang semakin turun. Ini untuk bentuknya dari Q tadi yang cubic function. Jadi untuk penjelasannya adalah seperti ini.
ketika B-nya adalah lebih dari 1, punya hasil marginal yang semakin naik. Nah, B sama dengan 1, hasil marginal konstan. Ketika B kurang dari 1, hasil marginal yang semakin berkurang. Nah, jadi B lebih dari 1 itu adalah ketika tahap 1. B kurang dari 1 adalah tahap 2 dan tahap 3. B sama dengan 1 adalah fungsi linear. Suatu proses produksi dapat menghasilkan 2 atau lebih produk yang berbeda, baik dalam jenisnya maupun mutunya. 2 atau lebih produk yang berbeda ini dihasilkan dengan menggunakan input yang sama dan teknologi yang sama. Jika suatu perusahaan yang menghasilkan 2 jenis produk atau lebih dengan menggunakan teknik yang berbeda tidak dapat dianalisis dengan menggunakan kurva transformasi yang tadi kita sampaikan. Jadi ada keterbatasan ya. Misalkan jumlah kedua jenis produk itu adalah X dan Y. Nah, kurva transformasi produksi menunjukkan jika jumlah jenis produk X ditambah, maka jumlah Y tentu akan berkurang. Secara ekonomi, kurva transformasi produksi dianggap cekung terhadap titik, tadi sudah kita lihat. Semakin jauh kurva transformasi produksi dari titik 0, berarti semakin banyak output yang dihasilkan dan semakin banyak input yang dibutuhkan. Oke, kita akan ke contoh. Jadi, suatu perusahaan ini menghasilkan 2 jenis. Baik. Di sini ada 2 jenis baja, jadi outputnya akan ada 2 ya, ada X dan Y. Kalau untuk persamaannya, X sama dengan 20 minus 4Y minus Y kuadrat. Berapa total yang dapat dihasilkan, dan bagaimana kalau misalnya produk X ini bisa sama dengan 4Y. Nah, kurvanya bagaimana? Kita akan lanjutkan dalam untuk penjelasannya. Ini penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan ke video yang berikutnya.